Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Awalan nashkuru syukran ilallah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta analtaqiya fi hadhil hissah. Alhamdulillah. Sanian, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh zulumati ila nur wa ila aziz siratal mustaqim. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat bertatap muka ya, walaupun ini lewat daring ya. Alhamdulillah saya sendiri diberi kesempatan untuk memberikan materi, yaitu tentang sejarah peradaban Islam atau tarikh Islam, yang dimana materi ini nantinya akan kalian simak dan akan kalian pelajari. Adapun judul materi pada hari ini yaitu sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa poin di dalamnya, yaitu sejarah kelahiran dan pengangkatan menjadi Rasul, dakwah di Makkah, hambatan dakwah, ibrah dan keteladanan dakwah Rasul. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan menjadi Rasul. Masa kecil Nabi Muhammad SAW, yakni di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut tahun gajah karena berkaitan dengan penyerangan tentara bergajah Abraha terhadap Mekah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW kecil disusui oleh ibunya hanya beberapa hari, kemudian beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Selama diasuh oleh Halimah, Nabi Muhammad SAW banyak membawa keberkahan. Ketika berusia 4 tahun, beliau didatangi oleh seorang yang membelah dadanya dengan mengeluarkan hati beliau dan mencucinya dengan air zam-zam. Setelah itu, hati itu dikembalikan ke dada Nabi Muhammad SAW dan beliau pun kembali sehat seperti biasa. Lantas, siapakah yang membelah dada Nabi Muhammad SAW? Yang membelah dada Nabi Muhammad SAW yaitu malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari nafsu setan, untuk mempersiapkan sebagai nabi utusan Allah. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa pembelahan dada, beliau dikembalikan kepada ibunya dan diasuh selama 6 tahun oleh ibunya. Dan setelah itu 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan dimakamkan, yakni di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Tak lama pun kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib, beliau mendapatkan ilmu, yakni ilmu dagang. Sejak usia 12 tahun, beliau sudah diajak berdagangan ke luar negeri di daerah Suriah. Selain berdagang, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai penggembala, yaitu penggembala kambing keluarga Bani As'ad. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangannya sendiri. Beliau pergi ke Suriah membawa barang dagangan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya yang mempunyai usaha yang besar. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur dalam berdagangnya. Oleh karena itu, beliau dipercaya membawa dagangan Khadijah. Selanjutnya, yakni masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ketika dewasa, ia diberi gelar yakni Al-Amin
artinya orang yang jujur. Beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab seperti menyembah berhala, berjudi, dan minum khamr. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah seorang janda kaya, pintar, dan cantik. Pernikahannya dikaruniai oleh 6 orang anak, yaitu Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Abdullah. Dari ke-6 orang anak Rasul yang dapat merasakan kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya 4 orang anak, karena kedua putra beliau meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau hidup dan sempat merasakan masa kerasulan beliau. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Kehidupan masyarakat Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW dewasa masih jahiliyah. Pada masa itu, semakin dewasa, beliau menyadari kebobrokan moral masyarakat di sekelilingnya. Beliau pun sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di Gua Hiro itulah beliau merenung, membersihkan hati dan pikiran dari kehidupan yang tidak berkenan di hatinya. Kegiatan ini dilakukan terutama di bulan Ramadan selama 3 tahun lamanya. Saat itu usianya hampir 40 tahun. Gua Hiro tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Hingga pada suatu malam tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang menyuruhnya membaca. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Beberapa hari kemudian, Nabi Muhammad kembali didatangi Jibril. Kali ini Jibril membawa wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam dikenal dengan hidupnya jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang artinya bodoh. Amr bin Luhai meletakkan berhala Hubal di dalam Ka'bah, kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya. Selain Hubal, mereka membuat 3 berhala lagi yang diberi nama Manat, Lata, dan Uzza. Gambaran berhala yang disembah kaum jahiliyah Mekah pada saat itu. Kondisi sosial masyarakat Mekah sama bobroknya, adanya perzinaan yang mewarnai setiap lapisan masyarakat. Kehidupan antar kabilah sering diwarnai peperangan. Mereka berperang memperebutkan daerah kekuasaan, wilayah perdagangan, serta memperebutkan perempuan. Masyarakat Mekah senang berfoya-foya, berjudi, dan minum khamr. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengubah semua kebiasaan buruk tersebut. Beliau mengajak untuk meninggalkan sesembahan berhala, berjudi, dan lainnya. Gambaran ilustrasi perbudakan zaman Zahiliyah. Pada zaman itu, ini gambar ilustrasi perbudakan pada zaman Jahiliyah. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Berdakwah dengan cara bersembunyi selama 3 tahun. Berdakwah dengan cara terang-terangan selama 6 tahun. Berdakwah dengan cara pergi ke kabilah-kabilah besar di Mekah hingga Habsah dan Taif selama 3 tahun. Ketiga tahapan dakwah telah dilaksanakan, lalu Nabi Muhammad berhenti berdakwah di Mekah dan hijrah ke Madinah. Isi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah: ajaran tauhid, mengajak masyarakat Arab menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, beriman kepada hari akhir, yaitu yakin dan percaya akan adanya hari kiamat. Ajaran akhlak, mengajak manusia selalu berbuat baik dan mau meninggalkan perbuatan dosa, mengajak manusia agar hidup saling mengasihi, menyayangi, serta tolong-menolong antar sesama, dilarang membunuh, menganiaya, berdusta, dan mencuri, mengajak untuk mengasihi fakir miskin dan yatim piatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pada hari ini telah usai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada hari ini, dan kita dapat mengambil intisari apa yang bermanfaat pada pelajaran
hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan serta menjaga pola makan yang baik. Tetap kuat puasanya ya anak-anak sekalian. Dan ingat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menggapai cita-cita kalian. Selamat dan tetap semangat. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bapak Aan Asep Rival, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas, apabila materinya kurang jelas, mungkin nanti bisa diulas kembali. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.